Nah, dari slide ini mungkin Bapak-Bapak dan Ibu tahu bisnis ISS apa. Kita memang lebih umum adalah bicara mengenai human capital management. Di ISS ini kita nggak menyebutnya HR atau human capital. Di ISS kita menyebutnya people and culture. Jadi people who make culture. Jadi itu lebih lebih dalam maknanya daripada human capital. Human capital ada human as a capital yang harus bisa di capitalize. Human resources biasanya adalah kita melihatnya human sebagai production tools. Karena dia production tools, maka dia harus bisa dikelola secara hemat, secara efisien. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita people adalah yang membuat perusahaan eksis, sehingga kita menyebutnya people and culture. Ya. Maka yang paling utama bagi kita itu adalah bagaimana karyawan yang masuk ke ISS ini itu punya motivasi, punya kebanggaan untuk bergabung di perusahaan ini. Kita menyebut ISS adalah company be who you are, ya. Jadi siapapun yang bergabung ke ISS ini, ya, itu harus bisa melihat bahwa ini adalah tempat dia untuk bisa menjadi apapun, ya. Pertama adalah bahwa datang ke ISS ini dengan pertama pendidikan yang sangat rendah. 95% barangkali karyawan kami yang saat ini jumlahnya sekitar 50.000 di Indonesia itu terkombinasi antara yang employment dengan ISS dan juga employment dengan KSO kita. Itu sekitar 50.000 orang. Pendidikannya itu 95% adalah lulusan SMK atau barangkali lebih rendah dari situ. Yang kedua, itu adalah pengalaman yang sangat minim. Biasanya datang ke kami itu karena keterpaksaan. Jadi nggak ada pekerjaan lagi yang dilakukan, datang ke ISS, dan ini adalah yang kita sebut sebagai karyawan yang masuk ke ISS. Dengan 3 hal yang tadi, maka kita harus membangun ya budaya, ya, membangun nilai yang mereka harus bisa menerima diri apa adanya. Bukan hanya menerima diri apa adanya, tetapi juga bangga terhadap dirinya. Dan bangga terhadap apa yang dia lakukan. Dan untuk itu yang paling gampang kami cerita mengenai apa sih sistem nilai di ISS atau corporate value-nya, kita mengatakan I'm proud Indonesian. Jadi bangga sebagai orang Indonesia. Karena semuanya, hampir 100% dari karyawan kita ini adalah orang Indonesia. Nah, yang tadi itu adalah menggambarkan bagaimana orang harus bisa bangga mengenai dirinya. Baru dari situ kita katakan, you need to develop yourself. You need to be the best in what you're doing. Maka itu yang dilakukan. Kita train mereka atau mereka mengembangkan diri supaya bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Dan ini banyak contoh. Jadi dulu bergabung dengan ISS ini sebagai cleaner atau sebagai satpam, saat ini mereka udah ada beberapa orang yang sampai ke level VP. Level VP ini berarti adalah CEO -2, ya. Udah sampai ke level itu. Kita bisa bayangkan dulu dia masuk sebagai cleaner, lulusan SMK, dan 10 tahun kemudian dia bisa mencapai level VP. Dan itu tidak perlu misalnya dia harus ambil gelar kesarjanaan, nggak perlu sekolah, hanya pengembangan diri yang dilakukan di ISS. Itu adalah satu contoh dari zero to hero yang kita ini kan. Ini nggak selalu hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya monetary. Biasanya orang akan terpancing dengan monetary. Jadi kalau saya sebagai cleaner, sebagai satpam, gaji minimum wages, dan kalau sebagai VP barangkali gajinya udah puluhan juta, punya mobil, punya rumah, bukan itu. Tapi kita bicara mengenai sebagai cleaner barangkali dia untuk berdiri di atas kaki sendiri pun nggak yakin, ya. Pada saat dia bisa menjadi VP, dia bicara mengenai I'm responsible untuk 5.000 orang. Ya, kalau setiap orang itu dependensinya 2 orang, berarti saya harus bertanggung jawab terhadap hidup daripada 15.000 orang. Itu adalah motivasi yang kita bangun, bukan monetary, ya. Dan ini sangat kuat membuat orang menjadi yang kita sebut dengan manusia unggul, karena motivasinya itu beyond monetary, ya. Dan kita bangun itu reward yang
tidak berbasiskan monetary. Saat ini di Indonesia, kalau kita lihat peta ini, bubble yang ada di atas peta ini adalah lokasi di mana ISS beroperasi saat ini. Dari mulai ujung barat sampai ke ujung timur Indonesia, kita ada di 221 kota di Indonesia, dan saat ini kita mengelola lebih dari 6.000 facility di seluruh Indonesia dan berbagai segmen, ya. Dan ini kita hanya B2B, kita nggak melakukannya B2C. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu misalnya bilang, Pak El, saya perlu cleaner 10 orang, sapam 10 orang di rumah saya, itu nggak akan ada. Kita hanya B2B, ya. Dan juga yang berbeda bagi kita, bisnis model kita itu adalah yang di outsource ke kami, itu adalah pekerjaan. Masih banyak juga customer kita yang berpikir, kita ini demand power outsourcing. Sehingga beberapa customer mengatakan, saya mau orang ini dipecat, saya mau orang ini digaji sekian, itu tidak. Karena responsibility terhadap apapun yang kita harus lakukan terhadap karyawan ini ada di ISS. Kita harus comply semua regulasi yang ada. Di Indonesia memang kita menyebutnya minimum wages, UMR, ya. Tapi kami selalu berpikir living wages. Bagaimana kita bisa berpikir living wages dengan minimum wages? Itu adalah selalu merekrut karyawan ini dari lokasi setempat. Karena biaya terbesar dari employment ini biasanya adalah yang berkaitan dengan housing, berkaitan dengan transportation. Kalau kita merekrut seseorang dan mengakibatkan dia harus pindah rumah atau pindah lokasi, maka orang ini harus berpikir mengenai 2 rumah, dan itu biaya besar. Sehingga kita selalu rekrut orang lokal, ya. Dimanapun kita berada, itu kita menawarkan pekerjaan ke masyarakat setempat. Dan dari situ baru kita develop mereka, sehingga yang tadinya minimum wages, itu menjadi living wages. Hal-hal lain yang berkaitan dengan living wages adalah biaya-biaya terduga, misalnya adalah mengenai pensiun, kesehatan, dan lain-lain, di mana kita berikan juga produk BPJS 5 produk itu. Semua karyawan dapat 5 produk itu. Overtime juga sesuai dengan ini. Nah, ini adalah bisnis model kita. Nah, yang sangat membanggakan juga, ya, saya udah tahun ke-8 nih sebagai CEO dari ISS. Saya selalu mengatakan, saya biasanya setiap 5 tahun pindah perusahaan gitu ya. Ini adalah new record. Jadi udah 8 tahun di sini. Karena berbeda, ya. Di sini is not about company KPI, ya. Kalau misalnya kita melakukan restrukturisasi dari rugi menjadi untung, menurut saya sih itu udah lumrah gitu ya. Tapi ini kita bicara mengenai hal yang berbeda. Ini adalah jumlah karyawan yang kami rekrut dalam 10 tahun terakhir. Jadi jumlahnya itu 279.000 karyawan yang kita rekrut masuk ke ISS. Even kalau kita lihat tahun 2020-2021 pada saat terjadi pandemi, itu kita bisa masih merekrut karyawan baru, walaupun jumlahnya nggak sebesar run rate kita. Rata-rata kalau kita lihat dari sini, 2.000 karyawan baru setiap bulan. We're not talking about yearly, tapi we are talking about monthly recruitment. Ya, 2.000 karyawan per bulan. Dan itu yang tadi, ya, dengan low education, zero experience, dan low motivation. Dan ini adalah, menurut saya, perusahaan ini adalah tempat pemagangan yang paling besar. Karena biasanya karyawan ini akan berada di ISS ini antara 3 sampai 5 tahun. Setelah itu mereka akan dapat pekerjaan yang lebih bagus, atau akan di hijack oleh customer kita, dan itu menjadi model yang bagus. Waktu itu kita juga dipanggil sama Presiden, menanyakan apakah ISS bisa melakukan skill yang lebih besar melalui misalnya vocational training. Nah, kami mengatakan bahwa vocational training nggak begitu cocok. Selamat datang, Pak. Jadi vocational training itu sebenarnya nggak begitu. Selamat datang, Pak Raja. Mohon izin. Jadi kalau vocational training itu kita hanya memberikan pelatihan. Jadi yang kami lakukan adalah incubation. Terakhir ini kami dapat proyek di kawasan Danau Toba ya. Memang timingnya berdekatan dengan powerboat ya.
Tetapi itu sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan transformasi kepada masyarakat setempat, di mana kita merekrut masyarakat setempat, kita training, dan dari situ kita lakukan transformasi. Setahun menurut kita adalah waktu yang minimal untuk bagaimana melakukan perubahan budaya daripada karyawan. Nanti setelah 1 tahun saya berjanji ke Pak Menteri, Pak Budi Karya, kami akan tinggalkan karyawan ini di sana. Dan ini nanti akan menjadi karyawan daripada Departemen Perhubungan, di mana mereka udah mendapatkan skill, mendapatkan values yang baru. Itu yang kita harapkan. ISS berangkat dari dulu kita lakukan apapun juga. Jadi waktu saya masuk ke ISS ini jumlah customer kami itu ada lebih dari 2.000 customer, 2.000 perusahaan. Hari ini jumlah customer kami tahun lalu itu adalah 613 customer. Dan kami harapkan ini akan mungkin maksimum 500 customer di 2025. Dengan dari sisi financial itu compound average growth-nya kira-kira 10%. Nah, itu yang tadi saya katakan, kita harus memilih ya. Kita ini relevan for a certain market, not for all market. Di dunia bisnis kita juga saya kira banyak seperti ini ya. Kita selalu tergiur melakukan banyak hal gitu ya. Tetapi belajar dari 2020-2021, saya kira inilah yang kita pelajari. Kita harus memilih di mana kita bisa lebih sustain. Dan kami memilih itu namanya segmen key customer. Key customer ini kami ada kriterianya. Dan itu ada segmen industrinya, sehingga kita benar-benar bisa melihat bahwa kita bangun kompetensi di sana, kita bangun juga sustainability dari bisnis di sana. Dan ini yang akan berkelanjutan. Dan kalau kita lihat porsi daripada revenue misalnya datang dari key customer kita ini udah makin besar. Jadi 48% di tahun 2022 dan kita berharap ini akan menjadi 64% di tahun 2025. Dan jumlahnya hanya 60 customer berkontribusi terhadap 64% daripada revenue kita. Dan saya kira di dalam bisnis yang kita lakukan ini sangat relevan untuk dilakukan. You need to choose where you are strong. Ini pada saat terjadi pandemi. Tahun 2020 pada saat pandemi terjadi itu sekitar 6.000 lebih karyawan kami itu yang kami sebut sebagai manpower on the bench. Manpower on the bench ini adalah karyawan-karyawan yang tidak punya kerjaan tapi tetap ada di payroll kami. Jadi masih menerima gaji penuh. Ya bayangkan aja walaupun minimum wages di Jakarta pada saat itu mungkin sekitar 4 juta, 4,5 juta, itu baru yang cash yang mereka terima. Belum BPJS-nya, belum pajak dan lain sebagainya. Itu adalah cost dari perusahaan dan ini mereka ini sebenarnya tidak produktif. Ya. Dan nggak banyak perusahaan melakukan hal ini. Jadi 2020-2021 secara P&L rugi, secara cash flow negatif. 2022 itu udah membaik. Dua-duanya secara P&L kita naik, organic growth juga udah positif, dari sisi cash flow sudah positif. Dan 2024-2023 ke atas ini adalah plan yang kami buat. Kami bicara sangat konservatif dengan compound average growth sekitar 10%. Dan saya kira itu adalah merupakan suatu resource model yang bisa dibangun. Nah perusahaan ini kan adalah cost of services-nya itu kira-kira 80% adalah people related. Jadi ini yang memang sangat-sangat sensitif, terutama dengan Omnibus Law, ya PP 35. Sekarang juga dari 50.000 karyawan kami ini ya sekitar 40 ribuan, 41.000 adalah karyawan tetap. Jadi bukan PKWT, ya, karyawan tetap.